Halo sahabat semuanya, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya di Wijaya Putra Channel. Gimana kabarnya sahabat semuanya pada hari ini? Semoga kita semua sehat, dilancarkan rezekinya, tetap jaga kesehatan, dan semoga kita semua jadi orang sukses. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman dan konten-konten menarik yang belum Anda ketahui, tapi dukung terus channel ini, support terus channel ini agar channel semakin berkembang untuk kedepannya. Topik yang saya bawakan pada hari ini yaitu tentang bagaimana caranya mengurangi stres, bagaimana caranya menghilangkan stres, dan apa sebenarnya penyebabnya. Sebelum kita membahas lebih lanjut, untuk teman-teman dan sahabat semuanya yang baru melihat channel gua, yang baru menonton channel gua, yang baru menemukan channel gua, jangan lupa bantu like, comment, subscribe, dan tekan juga loncengnya. Dan jangan lupa share agar Anda selalu mendapatkan notifikasi dan kontribusi positif dari setiap video yang saya akan update berikutnya. Oke sahabat semuanya, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di channel Wijaya Putra. Oke, kita lanjut ke pembahasan awalnya, itu tentang bagaimana caranya mengurangi stres, bagaimana caranya menghilangkan stres, dan apa sebenarnya penyebabnya. Oke, kita langsung aja dari penyebab. Ya, penyebab stres itu banyak sebenarnya, yaitu tergantung kita sendiri, yaitu penyebabnya lantaran emosi, lantaran ada masalah yang tak kunjung bisa diselesaikan, sama-sama kuat pendirian, sama-sama ego, sama-sama keras, akhirnya menyebabkan sama-sama emosi, belum menemukan titik terang. Semua mengaku benar, ya, tidak ada yang mengalah dan tidak ada sama-sama mengalah. Itu penyebab biasanya. Penyebab yang kedua biasanya utang piutang. Nah, umpama kita punya uang di bank, biasanya pas mungkin ngambil uangnya terlalu banyak, pas kena musibah atau masalah, pas mungkin usahanya, rezekinya tidak lancar atau macet, pas mungkin juga orang pekerjaan kita belum dibayar, padahal kita butuh uang untuk membayar sesuatu yang kita perlukan hari ini. Itu juga menyebabkan kita stres, ya. Banyak hal-hal lain yang menyebabkan kita stres. Keinginan tidak terpenuhi, stres. Juga stres. Ada stresnya secara diam, ada stresnya secara ngomong yang ke barat ke timur tidak jelas. Nah, itu banyak sebenarnya penyebab kita stres itu, diri kita sendiri, ya, yang mungkin masalah-masalah yang terjadi dalam rumah tangga bisa juga stres. Banyak sekali yang menyebabkan orang itu stres. Kalau masalah stres itu adalah hal biasa yang terjadi di dalam masyarakat, ya, hal biasa. Tergantung diri kita sendiri bagaimana caranya kita mengurangi stres, bahkan menghilangkan stres. Kalau berpikir secara bodoh, ya, nggak usah kita berpikir apa-apa, nggak usah kita memikirkan duniawi, nggak usah kita memikirkan harta, tidak sudah stres. Coba kita lihat orang-orang dulu, ya, tidak ada berpikir untuk punya ini punya itu, ya, mereka lebih dekat sama yang di atas. Nah, itu gampang sebenarnya. Kalau di zaman sekarang, kalau tidak mengikuti zaman, kita akan ketinggalan zaman. Dan bagaimana caranya kita berpikir, ya, sekarang tergantung caranya kita berpikir. Oke, tergantung diri kita sendiri, ya. Oke, lanjut. Bagaimana caranya untuk mengurangi stres? Yang pertama, kita melakukan olahraga, ya. Artinya banyak pekerjaan, olahraga perlu untuk menambah kecerdasan kita. Ya, terserah Anda melakukan olahraga apa.
Yang kedua, hobi. Ya, salurkan hobi Anda. Mungkin Anda seorang gitaris, menyanyi, datang dari kerja, meluangkan waktu untuk menghibur diri Anda. Banyak cara-caranya sebenarnya. Biasanya kita tidak tahu. Mungkin kita berpikir selalu uang aja kan gitu. Nah, caranya mengurangi stres itu seperti itu. Ya, yang kedua, yang ketiga, meditasi ya, atau meditasi tengah malam minimal 10 menit ya. Yang keempat, biasanya banyak berdoa dan banyak bersedekah, banyak beramal ya. Itu caranya menghilangkan stres ya. Kita harus dekat sama yang kuasa, sama Tuhan pencipta semuanya. Itu biasanya orang baru dapat uang ya lupa. Mungkin uang banyak yang dapat uang, ini uangnya harus dipakai bagaimana. Malamnya sudah berpikir, ini uang pakai ini uang pakai ini jadikan aset, hasilnya begini ya. Itu biasanya lupa sudah sama yang di atas itu. Nah, itu juga menyebabkan kita tidak kontrol diri juga, stres karena keinginan kita ya. Caranya mudah banget, cuma itu, belajar ikhlas. Itu apapun yang terjadi dalam diri kita sendiri, atau masalah-masalah yang menimpa diri kita, atau cobaan yang menimpa diri kita, kalau bisa kita itu harus ikhlas. Bagaimana caranya orang ikhlas? Ikhlas di mulut dengan ikhlas di hati sangat berbeda sekali, sahabat semuanya. Ya, kalau ikhlas di mulut, sekarang ikhlas, sebentar lupa. Kalau ikhlas di hati, selamanya akan ikhlas. Maksudnya itu lupa apa yang pernah kita beri, umpama masalah apa yang pernah terjadi dalam diri kita, kita tidak ingat ya, karena kita bisa memaafkan ya. Makanya kalau kita bisa ikhlas, bisa memaafkan, pasti kita akan tenang dan tidak akan stres. Yaitu pengaturan pikiran itu banyak banget sebenarnya. Dalam posisi begini kita harus mengikuti seperti ini ya. Dalam posisi ke timur, kita harus mengikuti yang ke timur itu. Seperti itu contohnya. Sama dengan matahari. Matahari tidak mungkin terbit terus di timur, pasti ada di mana dia akan tenggelam. Terbitnya di timur ya, tenggelamnya pasti di barat ya. Semua punya jalurnya, semua punya peraturannya. Begitupun kita sebagai manusia yang sudah diberikan kemampuan yang melebihi ya, otak untuk cara berpikir, semuanya sudah ada. Tinggal kita bagaimana caranya mengelola pikirannya kita. Karena ambisi, ego, biasanya kita itu berpikir keras dan tidak bisa mengendalikan diri kita ya, dan akhirnya kita menjadi stres. Untuk mengetahui apa yang bisa menyebabkan, maksudnya penyakit apa yang ditimbulkan bila kita stres, misalnya penyakit kronis. Nah, itu biasanya rambut rontok ya, itu salah satunya. Oke sahabat semuanya, jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di channel Wijaya Putra ya, untuk mendapatkan ketenangan dan tidak stres. Kalau secara bodohnya, jangan berpikir apa-apa ya, berpikirlah
seperti kehidupan yang dulu sebelum maju, ya. Bisa seperti itu. Tenang sudah. Kalau kita berpikir sekarang, kehidupan yang modern ini, kita harus banyak berpikir, harus banyak belajar. Belajar dari hal yang terbaru. Belajar dari kecanggihan dunia sekarang. Itu. Kita diajar pintar, bukan diajar bodoh. Tergantung diri kita mau belajar apa enggak, kan gitu modelnya. Membagi pikiran, mengelola pikiran itu sangat berat sekali. Butuh latihan dan butuh waktu. Ya. Oke, sahabat semuanya, itulah video yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Bila ada kata-kata yang salah, baik sengaja dan tidak sengaja, saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Ya, saya sangat senang sekali bisa berbagi dan senang sekali bisa membuatkan Anda video seperti ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kedepannya, untuk Anda semua ya. Ya, mari kita sama-sama belajar untuk lebih baik untuk kedepannya. Saling memahami diri kita masing-masing. Pahami diri kita masing-masing dulu, baru kita pahami orang lain. Ketika kita tenang, otomatis orang lain pun akan jadi tenang. Ketika kita tidak tenang, orang lain pun merasakan juga tidak tenang. Ya, oke. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya dengan pembahasan dan topik yang berbeda. Let's go.